dihukum untuk menebang 2 pohon mangga. Loh, kok bisa? Nah, rekan-rekan semuanya, pernah mendengar nggak begini? Ada orang yang memiliki tetangga, dan tetangga tersebut memelihara pohon atau menanam pohon, tapi tidak dirawat dengan baik, sehingga tumbuh besar tanpa dikurangi atau di pruning istilahnya begitu, dan cenderung mengkhawatirkan atau merugikan yang bukan pemilik dari pohon tersebut. Contohnya daun-daunnya itu masuk ke halaman tetangga, atau kemudian tumbuh besarnya malah mengurangi cahaya rumah, pencahayaan rumah yang tetangganya malah begitu. Tapi ketika kemudian sudah diingatkan, malah dibilang itu kan pohon saya, dan saya juga nggak bisa mengkontrol kemana pohon itu tumbuh dan berkembang. Itu kan terserah pohonnya, itu kekuasaan lah begitu. Nah, jadi kalau sudah begini apa yang terjadi? Nah, rekan-rekan semuanya, memang betul. Yang pertama kita kedepankan ada yang namanya negosiasi atau musyawarah antar para pihak. Tapi kalau juga tidak, bisa menggunakan yang namanya mediasi. Namun jika tidak berhasil, saran saya jangan mengambil perbuatan main hakim sendiri. Jangan karena saking kesalnya ambil alat lalu kemudian tebang pohon itu. Maka pemilik pohon itu bisa melaporkan Anda kepada pihak yang berkewenangan untuk itu. Nah, apa sarannya? Silakan ajukan gugatan ke pengadilan dalam bentuk gugatan yang namanya perbuatan melawan hukum. Emang bisa? Itu pertanyaan selanjutnya. Bisa. Bahkan sudah ada satu putusan yang juga mengatur atau memutuskan tentang hal yang seperti ini. Saya bacakan ya. Ini adalah putusan Mahkamah Agung nomor 1022K tahun 2006 yang diputus tanggal 13 Desember 2006. Nah, di sini disebutkan begini. Jadi judulnya adalah menebang pohon yang mengganggu nih. Jadi kalau saya lihat dalam jurisprudensinya, perbuatan tergugat yang menolak untuk menebang 2 pohon mangga yang ditanam di atas tanah negara garis miring rencana badan jalan. Jadi ada orang yang menanam pohon, memang mungkin bukan di rumah dia, tetapi di tanah negara garis miring rencana badan jalan, yang mengganggu dan membahayakan rumah penggugat. Nah, ternyata aktivitas itu setelah pohonnya besar, tumbuh dan berkembang, ya mengganggu rumah seseorang. Nah, seseorang ini yang merasa keberatan. Inilah yang kemudian hari menjadi penggugat. Yang mengganggu dan membahayakan rumah penggugat atau perumahan yang ada di sekitarnya adalah perbuatan melawan hukum. Jadi menolak untuk menebang 2 pohon mangga yang ditanam di atas tanah negara atau rencana jalan yang mengganggu dan membahayakan rumah penggugat atau perumahan yang ada di sekitarnya adalah perbuatan melawan hukum. Nah, menghukum tergugat, nah ini yang penting ya, menghukum tergugat untuk menebang garis miring memusnahkan 2 pohon mangga yang terletak di badan Jalan Krisno, Kelurahan Angkasa Pura dengan biaya tergugat. Nah, yang saya pahami dari putusan ini adalah si tergugat akhirnya dihukum untuk menebang atau memusnahkan 2 pohon mangga yang terletak di badan Jalan Krisno ini, teman-teman semuanya. Jadi ini menurut saya bisa dijadikan acuan juga atau kemudian sebagai contoh apabila ada perbuatan yang serupa, ya jadi tentu tidak harus pohon mangga saja ya, karena ada pertanyaan pamannya apakah hanya pohon mangga saja, tentu tidak. Tapi setiap pohon yang ditanam itu harus dirawat dan jangan sampai merugikan pihak yang lainnya. Nah, teman-teman semuanya, ini semoga menjadi sebuah pembelajaran bagi kita ya, bahwa tanpa sadar kita bisa saja merugikan orang lain, dan ketika merugikan orang lain itulah yang kemudian berhukum adalah perbuatan melawan hukum. Teman-teman semuanya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, mantap, mantap.